Puji Bapak Yahweh, kita akan baca satu ayat ya dari kitab Yohanes, Injil Yohanes. Pasal 1 ayat ke-14. Satu ayat ini kita akan baca bersama sebagaimana tertulis di depannya. Yohanes 1 ayat 14, kita baca bersama 3, 4. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh melaksanakan ibadah bersama, dan juga pada minggu ini merupakan juga sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat 23, mulai ayat 33 sampai ke 34 adalah merupakan hari raya Pondok Daun ya, atau hari raya Tabernakel, atau hari raya Sukot ya. Dan khususnya di dalam apa yang tertulis dalam kitab Imamat ini, perayaan hari raya Pondok Daun ini jatuh setiap tanggal 15 ya, bulan ke-7 atau bulan Tisri ya, bulan Tisri dari tanggalan Ibrani ya. Jadi di dalam 3 hari raya terakhir itu semua dalam bulan Tisri ya, tanggal 1, tanggal 10, sama tanggal 15 bulan ke-7. Dan memang berdasarkan tradisi Yahudi, khususnya hari raya ke-5 dan hari raya ke-6, yaitu hari Rosh Hashanah dan Yom Kippur, itu adalah hari yang dianggap paling besar, the holiest day ya, dari 7 hari raya bagi orang-orang Yahudi. Ya, kita harus melihat di sini dari kacamata orang Yahudi, karena bagi mereka untuk khususnya hari raya Pondok Daun yang sekarang kita rayakan, itu bertitik berat kepada perintah Tuhan sebagai hari panen ya, mengumpulkan hasil ladang ya, pengumpulan hasil ladang, dan juga hari untuk mereka diingatkan bahwa mereka selama perjalanan dari pembebasan dari tanah perbudakan di Mesir, selama kurang lebih 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, padang pasir. Itu mereka tinggalnya di pondok-pondok ya. Karena itu dikatakan hari raya Pondok Daun atau Sukot atau Sukah. Sukah itu dalam bahasa Ibraninya pondok-pondok ya. Jadi mereka tinggal di sana selama 40 tahun ya. Kalau kita melihat ada 2, memang disuruh peringatkan hari mengumpulkan hasil ladang ya, panen lah istilahnya. Kalau kita berpatokan ke sana sesuai dengan Imamat 23 ini, kalau hari panen kan pasti penuh dengan sukacita karena mendapatkan hasil yang berlimpah. Tetapi kalau memperingati sebagai hari di mana Tuhan membawa mereka di padang gurun selama 40 tahun, boleh dikatakan itu bertolak belakang ya. Namanya mereka berjalan bukan di rumah yang tetap, teman, pindah terus dari satu tempat ke tempat lain, jalan dari satu tempat ke tempat lain, beberapa kali pindah selama 40 tahun. Tentunya itu bukan sesuatu hal yang penuh dengan sukacita
Ya. Jadi kalau kita perhatikan benar-benar hari raya Pondok Daun ini situasinya dapat kita katakan atau kita tafsirkan sebagai hal yang bertolak belakang. Ketika panen tentunya sukacita. Tetapi ketika jalan di padang gurun, jalan kaki ya. Jalan kaki di tengah padang gurun, walaupun tetap dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kalau siang, walaupun siang, matahari tidak akan menyengat mereka. Kalau malam, suasana malam tidak akan membuat mereka juga kedinginan. Karena hadirat Tuhan senantiasa ada dan mereka tidak pernah, kalau saya nafsirkan, mereka tidak pernah tinggal dalam kegelapan. Karena malam hari ya tiang api ya. Saudara bayangkan tiang api untuk kurang lebih 2 juta orang. Kita bisa bayangkan betapa tingginya api itu. Sehingga bisa menaungi kurang lebih 2 juta orang. Sehingga mereka tidak merasa ada kegelapan. Nah, itulah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang harus diperingati oleh anak-anak Tuhan. Ya. Dan untuk 2 hari, 2 hal yang tadi saya katakan. Baik panen maupun dalam perjalanan di padang gurun itu. Khususnya bagi orang Israel. Tetapi kalau bagi kita orang-orang pilihan Tuhan, ya. Kalau kita belajar kembali dari kitab Lukas, ya. Di mana di situ kalau kita pelajari dengan jelas tentang kelahiran Yeshua. Kita sudah pernah belajar ya, karena pernah dibagikan waktu itu kan. Lembar-lembar begini. Ya saya nggak tahu kalau seandainya saudara nggak ada lagi ya tanya aja sama ini dulu yang bikin Denny ini. Jadi bisa lihat di sana tentang perkiraan cara perhitungan kelahiran Yeshua dengan waktu-waktu karena di dalam kitab Lukas itu jelas ya bagi orang yang mau belajar bahwa kelahiran Yeshua itu sangat berhubungan erat dengan kelahiran si Yohanes Pembaptis. Mereka itu kan sepupuan. Beda usia mereka itu cuma 6 bulan. Dari situ kita bisa melihat dan memperhitungkan. Karena banyak orang walaupun dia menamakan diri orang Kristen, ketika mereka baca di dalam kitab Lukas, ya baca asal baca tanpa mau mengerti lebih dalam. Ya, sehingga sampai saat ini banyak orang-orang Kristen merayakan hari yang sebenarnya tidak pernah tertulis dalam kitab suci, ya, yang kita kenal dengan ataupun yang mereka kenal dengan hari-hari Natal, ya, hari-hari Natal. Ya kalau kita pakai logika aja banyak hal yang tidak beres. Umpamanya hari Natal menurut apa tradisi orang Kristen itu kan bulan Desember. Loh bulan Desember di sana kan dingin sekali, salju. Bagaimana ada gembala domba? Kan pada saat kelahiran Yesus ada gembala domba. Jadi banyak hal-hal yang seharusnya menjadi suatu tanda tanya. Itu memang asal mulanya hanya tradisi ya. Tradisi akhirnya ya itulah pengetahuan palsu kalau kita bandingkan dengan kitab Timotius kan. Pengetahuan palsu yang dianggap sebagai kebenaran. Karena namanya aja palsu tapi dibilang benar. Ya akhirnya imannya melenceng. Ya. Sedangkan kelahiran Yeshua itu jelas. Ya. Bapaknya si Yohanes Pembaptis yang bernama Sakaria. Itu kan dari keturunan Abia. Dari situ bisa dihitung. Karena berdasarkan tabel pelayanan orang-orang, artinya bapaknya si Yohanes Pembaptis ini dia pasti orang Lewi karena dia imam besar kan.
Jadi si Yohanes Pembaptis ini juga orang Lewi. Jadi keturunan imam besar. Ya. Nah, dari situ bisa dihitung. Ya. Bisa dihitung dengan jelas. Ya. Saya nggak perlu terlalu jelas karena memang sudah pernah dibagi waktu itu ya. Sudah pernah dibagi. Dan di situ sangat jelas terlihat pembagian daripada tugas-tugas orang Lewi, ya, ada 24 bagian itu kan tepat sekali. Sehingga dari situ bisa dihitung dengan jelas dan ditafsirkan berdasarkan ayat-ayat dari kitab Lukas itu bahwa sesungguhnya Yeshua itu memang dilahirkan pada bulan Tisri. Pada bulan Tisri ya sekitar tanggal, karena kan 1 minggu kan. Dari tanggal 15 sampai ya 1 minggu, 7 hari. Ya, kalau tanggalan kita sekarang dari hari Jumat sore kemarin sampai hari Jumat nanti sore. Itu 7 hari full ya. Nah di situ adalah jatuh di mana kelahiran Sang Juru Selamat. Ya. Lah kita melihat di sini, itulah cara Tuhan untuk kita bisa mengerti, karena banyak juga di luar sana kan cara menafsirkannya tidak sesuai firman. Ya, kita harus belajar menggali dari firman. Karena banyak orang tidak mengerti loh apa gunanya Abia. Kan di dalam kitab Lukas itu jelas. Karena si Yohanes Pembaptis itu bapaknya yang namanya Zakaria itu dari kalangan Abia. Nah, dari situ bisa ditelusuri dengan baik. Sampai kita kalau mau ya. Bisa mengetahui dengan persis perkiraan kelahiran Sang Juru Selamat. Ya. Karena kita harus melihat banyak patokan-patokan yang harus menjadi pertimbangan. Ketika Yeshua lahir, ya, kan jelas dikatakan ketika Yusuf sama Maria mau cari tempat penginapan nggak ada, penuh semua. Kenapa penuh? Karena 3 hari raya dari 7 hari raya, 3 hari raya besar itu orang Yahudi harus pulang ke Yerusalem. Baik itu Paskah, baik itu Pentakosta maupun Tabernakel 3 hari ini. Ya. Sehingga ketika mereka mencari tempat penginapan nggak dapat tempat. Karena orang Yahudi semua pulang ke sana. Ya. Sehingga akhirnya ya Yeshua lahirnya ya di kandang. Di kandang yang ya menurut penilaian manusia ya sangat ya mungkin tidak manusiawi, tetapi disitulah dia lahir. Tetapi kita mengucap syukur kita boleh belajar sehingga ya walaupun di tempat ini, walaupun sebelum kita mengenal nama yang benar, kita memang tidak pernah merayakan hari Natal ya. Pada tanggal 25 Desember. Ingat, kita percaya Natal karena Natal itu artinya kelahiran. Ya. Tetapi kita tidak mengimani kelahirannya bulan Desember karena nggak cocok dengan firman. Ya. Nah, kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Ya. Kita bisa dengan hikmat yang Tuhan berikan mengetahui dengan persis perkiraan kapan Yeshua lahir. Ya. Walaupun kapan kira-kira bulan apa? Yo kalau namanya bulan Gregorian sama bulannya Ibrani ya beda, karena Ibrani itu mengikuti istilahnya lunisolar ya, mengikuti peredaran matahari dan bulan. Di mana jumlah harinya dalam 1 bulan itu 29 sampai 30. Kalau Gregorian kan ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Jadi mempunyai perbedaan 1 tahun itu sekitar 11 hari perbedaan, ya. Sehingga jangan heran kalau kita mau tahu persis kapan lahirnya, ya harus kembali ke basicnya. Basicnya yaitu tanggalan Ibrani. Ya, tanggal Ibrani ya sekarang ya dari Jumat kemarin sampai Jumat depan itulah perkiraan waktu dia lahir. Ya.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dia harus lahir sesuai dengan rencana Tuhan. Dia harus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Kita sudah belajar sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani. Ya, memang menurut pengajaran yang Tuhan berikan dalam Torah, sebelum Yeshua diturunkan, ya, maka mereka untuk supaya hubungan mereka dilayakkan dengan Bapa Yahweh. Karena dosa yang memisahkan antara Bapa Yahweh dengan manusia. Maka untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan, berdasarkan hukum Torah, aturan-aturan dibikin, ya Tuhan mengajar. Baik mempersembahkan lembu, mempersembahkan kambing domba, dan sebagainya. Yang dilakukan di bait Tuhan. Nah, di sini kita melihat firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pengorbanan ataupun lembu sapi ataupun domba itu kita melihat aja lah ya di dalam diingatkan lagi Ibrani 10 ayat keempat. Sebab mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapus dosa. Ya, ini firman. Ya. Tuhan Yeshua itu menggenapkan apa yang harus dia lakukan, menggenapkan Torah. Karena jelas dikatakan bahwa darah lembu, darah domba itu tidak akan bisa menghapus dosa. Tetapi dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, sebagaimana yang sudah pernah diajarkan di tempat ini, Torah itu dipakai sebagai alat untuk membimbing saudara dan saya sebelum iman itu datang. Sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari di dalam kitab Galatia. Ya. Setelah iman itu datang, setelah Yeshua datang, bukan berarti Torah itu nggak berlaku. Ya. Karena Torah itu adalah aturan, ketetapan, dan perintah yang dari Tuhan sendiri. Ya. Karena itu, tetapi kan banyak orang di luar sana, kita hidup dalam zaman kasih karunia. Kalau terus dikejar, mereka bingung. Yang namanya zaman kasih karunia itu apa? Hukum kasih. Hukum kasih yang mana? Kalau hukum kasih, mereka nunjuknya pasti arahnya ke Matius 22. Mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Loh, perhatikan yang benar, jangan sampai kita melenceng. Hukum kasih yang dikatakan Yeshua, kita lihat di dalam Matius 22. Ya. Matius 22 itu adalah hukum Torah. Ya. Jadi jangan sampai kita salah. Matius 22 hukum yang terutama. Kita lihat di dalam Matius 22, kita baca mulai ayat 38. 36, sorry. 36. Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah? Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Mereka bilang ini hukum kasih yang diajarkan Yeshua. Jadi tidak, hukum Torah itu tidak berlaku. Loh, kalau orang yang namanya Kristen-Kristenan, ya iya aja. Tetapi lupa bahwa Yeshua itu mengutip dari Torah. Apa yang tertulis yang tadi kita baca, itu tertulis dalam kitab Ulangan maupun kitab Imamat. Ya, kita ulangi lagi ya, kitab Ulangan pasal 6. Kita baca ayat ke-5. Kasihilah Yahweh Elohim dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sama persis.
Karena Yesus memang memberikan hukum Torah. Itulah hukum kasih. Kemudian imamat pasal 19 ayat 8. Imamat 19 ayat 18, sorry. Janganlah engkau membalas dendam dan janganlah menyimpan dendam pada ketuhanan bangsamu. Perhatikan. Tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti diri sendiri. Jadi kalau orang menonjolkan Torah tidak berlaku, yang berlaku adalah hukum kasih yang diajarkan Yeshua. Yeshua itu mengutip dari Torah. Sehingga jangan sampai kita terselewengkan. Yeshua menggenapkan semua itu karena sebagaimana tertulis tadi dalam kitab Ibrani, darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa hanyalah Tuhan sendiri. Dia yang suci, tetapi dia itu kan roh. Dan kita sudah belajar, ya, karena manusia kalau namanya roh ya nggak kelihatan kan. Mereka pengen ngelihat, lah itulah akibatnya karena kepengen tahu, jadi bikinlah patung-patung supaya oh ini Tuhan kita kayak gini. Ya, rendah amat penilaian manusia terhadap Tuhannya. Ya. Apa yang dibikin oleh manusia kemudian disembah itu ciptaan manusia. Ya. Dan itu sama sekali tidak berkenan kepada Bapa Yahweh. Karena itu Tuhan sendiri datang sebagai manusia. Ya. Dia datang sebagai manusia. Dan itu sudah diberitahukan sejak pertama manusia jatuh dalam dosa. Ya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal ketiga. Ya. Keturunanmu akan menginjak akan mematok kaki. Dan keturunan kita baca aja dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ini merupakan suatu nubuatan tentang Yeshua HaMashiach, ya. Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Langsung ada pernyataan seperti ini. Ya. Dan kita melihat inilah cara Tuhan supaya kita juga celik matanya. Ya. Dan mereka, kita sebagai orang-orang pilihan itu harus mengecek firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak ada yang benar kata firman Tuhan. Semua berdosa. Yang benar itu hanya Tuhan. Karena itu Tuhanlah yang harus datang untuk menyelamatkan umatnya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia datang untuk menyelamatkan domba-dombanya, umatnya. Ya, kita baca di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat 24. Dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Yeshua datang untuk menyelamatkan umatnya. Sebagaimana juga tertulis di dalam Matius pasal 1 ayat ke-21. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, nah, kita harus mengerti bahwa banyak di dalam kehidupan nama-nama orang Ibrani biasanya mereka memakai nama dan nama Yahweh di sana. Tapi kalau kita baca cuman Yeshua seperti tulisan seperti ini dengan abjad yang kita pakai, alfabet yang kita pakai dari A sampai Z,
Nggak kelihatan ada nama Yahweh-nya di situ. Tetapi kalau kita pakai nama tulisan Ibrani, Yod Sin Waw Ayin, Yod Shin Waw sama Ayin, baru kelihatan bahwa Yod itu adalah Yahweh. Karena itu dikatakan Yahweh lah yang menyelamatkan umatnya. Jadi hanya Yahweh yang menyelamatkan. Karena di ciptaannya nggak ada yang layak. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa dalam pandangan Tuhan, sehingga dikatakan tidak ada yang benar, kata kitab Roma pasal 3. Yang benar itu hanya Tuhan. Termasuk semua apa yang tadinya diberikan Tuhan kepada manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang, kuasailah bumi. Tetapi setelah manusia ditaklukkan oleh setan, maka jadi ganti pemilik. Semua yang tadi diberikan Tuhan jadi milik setan. Karena itu dikatakan dalam kitab 1 Yohanes, semua ada di bawah kuasa si jahat. Saya tangkap. Nah, di sini kita belajar, ya. Karena semua apa yang tertulis 7 hari raya itu semua sebenarnya bercerita tentang Yeshua sejak dia pertama mulai melaksanakan tugasnya, yaitu menyelamatkan umat Israel. Karena berbicara Paskah, berbicara Passover, bicara Pesah. Itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan, dari perbudakan dosa. Manusia dikeluarkan dari Mesir. Dan itu hanya dapat terjadi ketika mereka mau mengikuti perintah Tuhan. Pada waktu itu dia pakai kambing domba disembelih. Darahnya ditaruh di ambang pintu. Kalau orang tidak pakai darah, tanda darah, walaupun dia orang Israel, akan musnah. Tapi firman Tuhan membuktikan bahwa orang Israel taat. Sehingga ketika malaikat maut melewati seluruh tanah Mesir, saya percaya termasuk tanah Goshen, di mana bangsa Israel berdiam. Ketika malaikat melihat ada tanda darah, mereka melewati rumah-rumah orang Israel. Passover, Pesah. Artinya melewati. Kenapa mereka melewati? Karena di ambang pintu ada lambang darah yang telah tertumpah untuk keselamatan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, bagi dunia, Yeshua adalah domba Paskah. Dia telah dibunuh, mati tergantung di kayu salib. Siapa yang percaya, darahnya akan menyelamatkan orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah kita menerima dia, kita diberi cap. Ya. Semua yang lahir dari seorang perempuan, ya, itu harus dilahirkan kembali melalui baptisan. Ya, dikubur kata Roma pasal 6. Manusia lama yang dilahirkan oleh seorang ibu dikubur melalui baptisan, masuk ke dalam air, masuk ke dalam firman, dikubur bersama firman. Dimatikan semua kedagingan. Kemudian keluar dari air, lahir dari firman. Inilah yang namanya ciptaan baru. Ya, bukan karena keinginan manusia, tetapi kehendak Tuhan. Nah, setelah lahir baru sebagai anak Tuhan ada tertulis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena kita anak sebagaimana tertulis, kita diberi tanda oleh Tuhan, plak dimeterai dengan Roh Kudus. Kita memang tidak melihat tanda itu. Tapi setan lihat, ini anak Bapa Yahweh. Ya. Dalam alam roh,
setan melihat ada tanda. Ada tanda. Dan dia tahu dia tidak akan pernah bisa menjamah orang yang telah diberi tanda. Ya, karena Tuhan menjaga dia. Loh, caranya supaya dia dapat memperoleh kembali jiwa yang sudah dimenangkan. Timbullah akal seperti yang dipraktekkan Bileam terhadap bangsa Israel. Dia tahu selama bangsa Israel taat kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, bangsa Israel tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Ya, lah cara Bileam itu pun dipraktek oleh si setan sampai saat ini. Coba dirayu dengan berbagai macam bujukan. Bileam memberikan perempuan-perempuan yang cantik-cantik kepada bangsa Israel. Karena keinginan daging melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang cantik, membuat mereka jatuh dalam persinahan. Karena jatuh dalam persinahan, berarti dia buka celah. Ada celah. Firman Tuhan kata, jangan beri kesempatan kepada setan. Jangan beri celah, tetapi setan punya akal yang licik. Dia pancing kedagingan manusia. Supaya dia bisa menarik kembali manusia yang sudah diadopsi sebagai anak. Ya, karena itu kalau anak-anak Tuhan atau yang sudah dipeterai oleh Tuhan tidak berhati-hati menjaga kekudusan, paling gampang dibodohi sama setan. Nah, kita melihat di sini cara-cara licik si setan. Dia memakai berbagai macam cara untuk menarik kembali mereka yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sekalipun. Dan kenyataan memang banyak hasilnya. Kenapa? Karena pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sesungguhnya belum terselesaikan dengan tuntas. Ketika dia menyatakan diri, aku mau mengikut Tuhan. Ya. Dan kebanyakan itu terjadi karena keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang setan sangat mengerti. Ketiga itu menjadi kebutuhan daripada mereka yang menamakan diri manusia. Termasuk anak-anak Tuhan. Sehingga jangan heran dengan berbagai macam cara. Ya. Walaupun Yeshua sudah memberi contoh. Ketika dia sudah dibaptis. Ketika dia sudah menerima roh Bapa Yahweh yang menyatakan inilah anakku yang kukasihi. Apa yang terjadi kemudian? Dia dicobai setan. Nah, kita harus mengerti itu kalau Yeshua mengalami hal seperti itu, maka mereka menamakan diri anak Tuhan pun akan mengalami hal yang sama. Tetapi sayangnya banyak anak Tuhan ketipu. Kenapa? Karena mereka tidak melawan setan sebagaimana Yeshua sudah kasih contoh. Karena Yeshua sendiri berkata kepada si setan, ada tertulis. Bisa tahu ya? Dalam kitab Matius pasal ke-4 kan senantiasa dikatakan ada tertulis, bukan tersirat. Ada yang ngajarin ada tersirat, itu pembodohan. Enggak ada itu tersirat, ya, itu bohong. Itu kebohongan luar biasa. Mengajarkan orang ada tersirat, enggak ada itu. Itu setan. Enggak ada Yesus mengatakan ada tersirat. Ada tertulis. Karena yang namanya tersirat itu pikiranmu sendiri. Yang tahu pikiranmu itu siapa? Yang kau sendiri yang tahu. Tuhan tahu karena dia maha tahu sama setan. Setan senang karena engkau sudah melenceng dari firman. Tetapi kalau ada tertulis sebagaimana Yeshua menunjukkan kepada kita semua, contohi apa yang dia lakukan. Sehingga ketika kita sebagai sudah menjadi anak Tuhan, setan akan berusaha menarik kembali jiwa-jiwa yang pernah dia rasakan dia miliki.
mencoba untuk menarik dia dengan menawarkan. Yesus akan ditawarin. Kalau engkau mau seluruh dunia ini, sembahlah aku. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, sembahlah Bapa Yahweh. Tapi banyak manusia yang gagal. Karena apa? Tidak mau mencontohi apa yang Yesus lakukan. Ada tertulis. Lo bagaimana bilang tertulis? Baca aja nggak pernah. Ya. Kan banyak orang asal baptis ya udah baptis sudah. Habis seolah-olah di baptis itu udah pasti jadi masuk surga. Nggak ada ayatnya. Walaupun ada pengajaran seperti itu. Pokoknya kalau baptis pasti masuk surga. Itu pembodohan yang luar biasa. Nggak ada ayatnya. Contohnya ada. Ya, si Yudas itu sudah dibaptis. Dia murid Tuhan. Dia melakukan mujizat. Akhirnya apa? Dia mengkhianati. Nah, kita melihat apa yang tertulis. Apa yang berguna untuk kita bisa hidup kudus dan benar. Jangan mencontohi apa yang tidak benar. Apalagi pada zaman sekarang ini kan Yesus sudah berbicara. Hamasya palsu. Nabi-nabi palsu dimunculkan. Tuhan sengaja itu dimunculkan. Untuk menguji mana yang genuine mengasihi dia. Ya. Dan kita melihat. Ya. Memang. Sayangnya orang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Di seluruh dunia. Yang ya kita melihat kan banyak orang yang punya jemaat ribuan bahkan jutaan. Tetapi yang diberitakan hanya untuk keenakan daging, berkat. Saya mengimani. Kalau kita hidup di dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menyiapkan bagi Adam dan Hawa. Setelah semua komplit. Baru ditaruhlah manusia di Taman Eden. Tidak akan pernah kekurangan. Lah itu yang harus kita imani. Tetapi ya itulah manusia kan. Kalau memberitakan firman harus pakai hikmat. Dibodohi oleh setan. Bukan ya kita percaya bahwa yang harus diberitakan adalah kebenaran. Tapi banyak orang hanya memberitakan firman hanya untuk menyenangkan telinga. Sehingga ada komentar-komentar orang, aduh enak firmannya menyejukkan hati. Kenapa dosanya yang tidak pernah ditempelak? Ya. Nah kita harus sangat berhati-hati dengan cara-cara seperti itu. Banyak orang yang datang gereja ya marah-marah, pulang gereja juga marah-marah. Perubahan apa itu? Kita datang gereja karena kita mau beribadah sesuai perintah Tuhan. Nah saya percaya ketika kita terima firman dengan sukacita. Maka firman itulah yang merubah jiwa kita. Seperti yang seringkali didoakan. Karena ada tertulis. Firman itulah yang menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Itu bukan hanya asal ditulis. Bukan hanya dibicarakan, tetapi kalau kita lakukan, kita percaya itu terjadi. Kenapa? Kita lihat ya dalam Yakobus 1:21 itu ya. Ini seringkali ayat ini ditonjolkan, mengingatkan saudara dan saya bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita selamat. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran banyak kejahatan. Perhatikan. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam yang dapat menyelamatkan jiwamu. Ya. Ketika setan berfirman kepada Hawa, Hawa merespon. Ketika dia merespon, sebagian jiwanya diambil. Sehingga ada tertulis dalam kitab Roma, kemuliaan manusia berkurang. Ya, tadinya kita karena hidup sebagaimana Tuhan hidup sebelum manusia ketipu.
Mereka memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika mereka berhasil ditipu oleh setan, sebagian jiwanya dirampas oleh setan. Karena menerima apa yang berasal dari setan. Dan Tuhan mengcounternya, Tuhan berfirman. Kalau kita menerima firman itu dengan lemah lembut, maka yang terjadi adalah jiwa yang rusak ini dipulihkan kembali sehingga kita memiliki seutuhnya jiwa Yeshua HaMashiach. Lah ini yang sedang Tuhan kerjakan. Ketika kita hidup di dalam firman, sebagaimana apa yang tadi kita baca, maka Tuhan akan hidup di dalam kita. Tuhan akan berkuasa atas kita. Kita yang hidup bukan lagi kita, tetapi Yeshua yang hidup di dalam kita. Dan itulah yang sedang Tuhan proses bagi kehidupan saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan di tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat. Selama kita masih menginjakkan kaki di muka bumi ini sebelum pengangkatan, setan akan terus-menerus berusaha. Apabila mungkin orang pilihan dia tarik kembali. Dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang mereka tawarkan. Dan setan punya pengalaman 6.000 tahun lebih. Bagaimana cara menipu manusia. Kalau kedagingannya dienakan, udah melayang sudah. Lupa akan segala sesuatu. Nah itu setan tahu. Ya. Setan tahu persis bagaimana, oh ini orang begini, caranya begini. Dan setan punya cara yang sangat licik. Halus. Tetapi sangat pada akhirnya sangat mungkin membinasakan orang yang tidak berhati-hati. Nah, kita belajar saudaraku. Memang berdasarkan arti apa yang dikatakan tadi di dalam kitab Imamat tentang Sukkot. Seharusnya kita bersuka cita. Panen raya. Panen berarti kita mengartikannya dengan cara yang Tuhan kehendaki, memanen sebanyak-banyaknya kebenaran firman yang Tuhan singkapkan pada akhir zaman. Karena dia berfirman, ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibuka. Kita panen firman Tuhan. Oh, hal-hal yang masih tertutup dibuka oleh Tuhan. Sebagaimana Matius pasal 10 kita lihat ayat 26. Oleh karena itu, janganlah kamu takut akan mereka. Sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kita harus mengimani kadang-kadang, oh kita harus lihat perikopnya dulu. Ya. Saudara suka dengar gitu gak? Lihat firman itu jangan sepotong-sepotong gini. Harus lihat perikopnya. Ya. Kelihatannya benar, tetapi ada tertulis sepatah kata firman Tuhan itu ada kuasa. Sedang ngomong saya. Jadi saya sendiri tidak bisa menerima, kita harus lihat perikopnya. Loh yang benar. Ya. Kalau mau melihat perikopnya ya kita melihat, kita kasih contoh kan gitu. Kita lihat di dalam apa namanya? Firman Tuhan dikatakan ya di dalam kitab Matius. Di dalam kitab Matius di mana Tuhan berfirman dengan jelas, ini sebagai pembanding ya, karena ada nggak bisa begitu, kita harus lihat perikopnya ya.
Karena lihat perihop akhirnya bisa kesana kemari. Ya. Nah kita lihat Matius pasal 2 ayat ke-19 mulai. Sesudah Herodes mati, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri melalui mimpi kepada Yusuf di Mesir, seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya dan pergilah ke negeri Israel. Karena mereka yang memburu nyawa bayi itu sudah meninggal. Dan setelah bangun dia membawa bayi itu dan ibunya dan tiba di negeri Israel. Ya. Namun setelah mendengar bahwa Arkelaus memerintah atas Yudea menggantikan Herodes ayahnya, dia takut untuk pergi ke sana dan setelah diperingat melalui mimpi ia menyingkir ke daerah Galilea. Ya. Kita baca di atasnya coba ya supaya lebih jelas ya. Kita baca mulai ayat 14. Setelah bangun dia membawa bayi itu dan ibunya pada malam itu juga dan menyingkir ke Mesir. Perhatikan. Dan dia berada di sana sampai kematian Herodes supaya dapat digenapi. Perhatikan ayat ini ya. Supaya dapat digenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, aku telah memanggil putraku keluar dari Mesir. Maksudnya Yeshua. Ya. Nah, itu kan satu perikop. Lihat perikopnya. Kita lihat perikopnya. Kita lihat di dalam Hosea pasal ke-11. Ini kan tadi berbicara tentang Yeshua. Bisa tanggap? Tentang Yeshua. Sekarang kita lihat Hosea. Yang dimaksud di kata seorang nabi itu dari Hosea. Hosea pasal 11 kita baca ayat 1, 2. Pada waktu Israel masih kanak-kanak aku mengasihinya. Nah, perhatikan. Aku memanggil anakku keluar dari Mesir. Itu yang tertulis tadi. Tapi baca di bawahnya. Kalau hanya dipatok ini Yeshua. Nah kita baca bawahnya. Makin mereka dipanggil, makin mereka berpaling. Nah itu kan udah lain. Bisa tangkap saya? Saya hanya mengimani Matius 8 ayat 8 sepatah kata. Kalau itu firman Tuhan itu ada kuasa. Satu ayat firman Tuhan kalau kita baca perihop seluruhnya. Ya di Matius sama ini ya bertolak belakang. Ya. Karena yang dikatakan Matius yang dipanggil itu Yeshua. Loh tapi kalau ini kita baca memang ini orang Israel semakin dipanggil semakin lari kayak maling. Semakin keras kita panggil si maling semakin lari dia. Jadi kita melihat di sini mencoba untuk menggali firman Tuhan sebagaimana apa adanya. Sehingga semuanya itu harus ada saling mengait. Nah, kita melihat di sini dengan hubungannya dengan apa yang tadi kita baca. Ya, bahwa Tuhan yang tinggal di antara kita. Ya. Supaya kita tahu bahwa kedatangan Yeshua itu sebagaimana yang tadi dikatakan itu memang jatuh pada hari raya Sukkot. Dan dia tinggal bersama kita. Karena dia tahu dan menginginkan saudara dan saya untuk melakukan apa yang sudah dia katakan dengan benar. Ya, dengan benar. Dia mau kita hidup di dalam dia. Karena itu di dalam menjalani kehidupan dengan berbagai macam masalahnya. Tuhan sebagaimana dahulu dia menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Walaupun mereka berjalan di padang gurun. Tetapi tiang awan, tiang api Tuhan tetap menyertai. Demikian juga kita gambar orang pilihan yang hidup pada akhir zaman. Ketika kita berjalan menjalani dunia yang dikuasai oleh si jahat. Karena Tuhan menyertai kita. Selama kita tidak mendukakan dia. Dia menyertai kita. Selama dia menyertai setan lihat. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Sama seperti si Ayub. Ayub itu tidak tahu kalau dia dipagari oleh Tuhan. Kenapa dia dipagari? Karena ada tertulis Bapa Yahweh sendiri menyatakan
Tidak ada orang yang seperti Ayub. Hidupnya jujur, hidupnya tulus, takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan pagari. Setan lihat, tapi Ayub tidak melihat pagar itu. Karena itu ada di dalam alam roh. Dan kita mengimani kalau kita mencontohi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya kita lihat aja ya. Si Ayub ini, kita lihat si Ayub dalam Ayub pasal 1. Ayat kita baca mulai 6 sampai 10 ya. Pada suatu hari ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, setan pun datang di antara mereka. Yahweh bertanya kepada setan, dari mana engkau datang? Setan menjawab Yahweh dan berkata, dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Perhatikan baik-baik ya. Ini sampai sekarang dia masih jalan-jalan. Dia masih masuk ke rumah ibadah. Karena dia mau dengar. Karena dia tahu bahwa pembukaan rahasia itu banyak dinyatakan Tuhan melalui pelayan-pelayannya. Karena itu dia masuk. Ya, dia masuk ke ruang ibadah. Karena itu jangan heran kalau di ruang ibadah itu ada orang yang tidur. Sedang maksud saya. Karena dia ngerti kalau tidur nggak pernah dengar, imannya nggak ditambah. Karena itu dia berusaha mempengaruhi orang di mana-mana, bukan saja di sini, di mana-mana. Lagi ibadah dia masuk, kasih angin sepoi-sepoi, tidur. Karena dia tahu kalau orang ini dengar firman, imannya bertambah. Itu jadi lawan dia nanti. Karena itu dia berusaha sedini mungkin untuk membuat orang imannya tidak bertambah karena tidak mendengar firman. Yahweh berkata kepada setan, perhatikan ini. Sudahkah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Elohim, menjauhi kejahatan. Setan menjawab Yahweh serta berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut pada Elohim? Perhatikan ayat ini. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia, bagi rumahnya, bagi segala milik di sekelilingnya. Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya. Dan kekayaan telah makin bertambah. Ini ngeri itu. Ini jangan baca asal baca. Kalau engkau berdoa, kalau kita berdoa apa yang seperti tertulis. Setan melihat bahwa Tuhan, kalau kita hidup benar seperti yang tertulis, maka Tuhan memagari kita, memagari semua yang dipercayakan kepada kita, memagari keluarga kita, memagari semua dipagari dan setan lihat walaupun kita tidak lihat. Ada pagar kita nggak lihat karena itu alam roh. Tapi setan lihat karena itu dia ngomong seperti Ayub tidak tahu dia dipagari. Kita belajar sebagaimana apa yang tertulis. Karena itu kalau Tuhan ada di antara kita, sebagaimana apa yang kita baca tadi, dia tinggal bersama kita. Setan tahu dan setan tidak akan pernah bisa mendekat. Tidak bisa. Tetapi dia punya berbagai macam cara. Ya. Hari ibadah ya dibikin ada kegiatan. Sekali-sekali kan gak apa-apa. Enak kan. Sekali-sekali kan gak apa-apa. Wah Tuhan kan tahu saya sibuk ya. Ya tahu, Tuhan tahu. Tetapi ada tertulis. Ada waktu kerja. Ada waktu ibadah. Kan itu sudah diatur sama Tuhan. Sudah diatur sama Tuhan. Kalau toh ya mungkin karena kesibukannya benar-benar sibuk ya. Sekali-sekali ya. Ya Tuhan ngerti kalau sekali-kali jadi berkali-kali. Ya sudah. Keterusan. Ya. Ya Tuhan sedih. Tapi setan senang. Setan itu hanya punya 3 tugas. Kata Yohanes 10 ayat 10. Membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Ketika kita jauh dari Tuhan.
damai sejahtera hilang, dicuri oleh setan. Kita nggak tahu ya ada apa, sedih, nangis. Kalau nangis di hadapan manusia sih nggak bakal ada penghiburan. Kalau nangis di bawah kaki Tuhan, ada perbedaan. Kita sudah belajar dari kitab Lukas kan, antara Maria dan Marta. Dan kita coba praktekkan ya. Nah, saya pernah saksikan dulu kan. Kalau waktu ibadah, waktu penyembahan dulu kan yang nyembah cuma saya aja. Saya berlutut, saya nyembah. Ya. Kemudian ada pembukaan ayat dari Lukas itu. Antara dua orang, Maria dan Marta. Permintaannya sama, tapi caranya beda. Maka hasilnya pun berbeda. Ya. Dan itu berlaku sampai sekarang. Ya. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk kita mencontohi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Bukan hanya asal ikut-ikutan, tapi contoh. Apa sih yang Tuhan mau? Ya kita contohi. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan asal ibadah asal ibadah. Tetapi ada firman Tuhan kata ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita lihat ya seperti yang saya katakan tadi, Marta dan Maria. Doanya sama. Kita lihat Yohanes ya bukan Lukas, Yohanes pasal 11. Kita baca ayat 21. Perhatikan kata-katanya ya. Kemudian Marta berkata kepada Yeshua, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Namun sekarang pun aku mengetahui bahwa apa saja yang sekiranya engkau minta kepada Elohim, dia akan memberikannya kepadamu. Yeshua berkata, saudaramu akan bangkit. Marta berkata, aku tahu bahwa dia akan bangkit dalam kebangkitan akhir zaman. Ini komunikasi Marta dengan Yeshua. Kita lihat Maria. Kita lengkap ayat ke-32. Perhatikan doanya ya, doanya sama. Ayat 32. Selanjutnya ketika Maria tiba di tempat Yeshua berada, setelah melihatnya, dia tersungkur di kakinya seraya berkata kepada Tuhan, jika engkau ada di sini, saudara laki-lakiku itu tentu tidak mati. Doanya sama. Tapi cara dia datang kepada Tuhan, sebelum dia ngomong, ada tertulis. Dikatakan di dalam ayat ke atas, dia tersungkur. Dia menyembah Tuhan dulu baru minta. Kalau Marta enggak. Karena menganggap Yeshua ini ya udah kayak teman biasa. Tuhan kalau kau ada di sini, si Lazarus itu enggak mati. Tapi Maria dia tersungkur. Baru dia ngomong. Doanya sama. Caranya beda. Hasilnya pun beda. Dan karena hal ini Yeshua melihat ya. Kita baca ayat 33. Lalu ketika Yesus melihat dia sedang meratap dan orang Yahudi yang datang bersama sedang meratap. Dia mengerang dalam roh dan bersusah hati. Yesus langsung tergerak. Karena melihat Maria itu tersungkur. Karena itu di sini kita belajar. Ya kalau bilang ayo nyembah, ya nyembahlah yang benar. Menyembah setahu saya. Paling sedikit engkau berlutut menyembah dia. Hasilnya beda. Ini ada ayatnya, hasilnya beda. Permintaannya sama, caranya beda, hasilnya berbeda. Dan ini hanya dapat terjadi apabila kita mau terus-menerus tinggal di dalam dia dan mengerti apa maunya dia.
Apa maunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Semakin kita tinggalkan, dia tinggal di antara kita. Yang gak usah jauh-jauh lah, umpamanya saudara punya rumah, ya datang tamu. Ya tamu kan kadang-kadang dia gak ngerti dulu apa nih bangun pagi ngapain, gak ngerti. Tapi setelah lama dia tinggal di situ, oh dia ngerti. Kalau pagi-pagi harus begini dulu, dia tentunya ikut contoh sama yang punya rumah. Mengerti betul apa yang harus dilakukan. Demikian juga Tuhan dengan kita. Kalau Tuhan tinggal di antara kita, Tuhan menghendaki kita mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Karena apa? Karena kita ciptaannya. Bukan sebaliknya. Banyak orang yang menghendaki supaya Tuhan melakukan kehendak kita. Itu salah. Kita lakukan kehendak Dia. Maka tanpa kita minta apapun, Dia kan sudah tahu apa yang kita butuh. Kita diciptakan untuk beribadah. Ya beribadahlah dengan benar. Ya. Oh tapi aku bisnis, bisnis. Ya, bukan Tuhan memang ya bekerja memang itu perintah Tuhan. Tapi karena pekerjaan engkau lupa Tuhan, hati-hati. Karena kita harus ingat keberhasilan itu kalau bukan Tuhan di situ ada, nggak mungkin kita berhasil. Tetapi kalau di situ ada Tuhan, engkau menghadapi kesukaran apapun, Tuhan sanggup menyelesaikan bagi kita. Jangan dibalik fungsi Tuhan. Dia mau, kan dia katakan dia hidup di antara kita, di tengah kita. Kenalah Tuhan selagi dia dekat. Kan berseru, panggil namanya selagi dia dekat. Artinya selama masa anugerah ini, di mana masih ada kesempatan bagi kita, panggil namanya. Begitu kan kata kitab Yesaya. Panggil namanya, berseru selagi dia dekat. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita mengerti apa sebenarnya. Hari panen raya banyak hal-hal yang Tuhan membuka. Supaya kita bisa menerima apa yang selama ini mungkin tertutup. Panen yang kita diingatkan oleh Tuhan. Engkau dan saya adalah anak-anak Bapa Yahweh. Kalau dulu dia menyertai bangsa Israel. Karena bangsa Israel mau taat kepada dia. Walaupun dalam menjalani hidup. Banyak kelihatan kelakuan yang tidak beres. Demikian juga saudara dan saya. Setelah kita lahir baru dan sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang kita juga seringkali mengecewakan Tuhan. Tetapi dengan kita mau hidup mengenal dia semakin dekat. Kita diajar oleh Tuhan. Melakukan apa yang dia kehendaki. Dan yang sesuai kehendaknya. Bukan kehendak kita. Sehingga hidup kita penuh dengan keberhasilan. Kita mau ucap syukur kedatangannya. Walaupun orang Israel sendiri. Ya, mereka tidak merayakan Sukkot itu sebagai kelahiran Yeshua, tidak. Kenapa? Karena dia belum percaya Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita dengan hikmah yang Tuhan berikan, kita bisa melihat, oh jadi kelahiran Yeshua itu pas hari Sukkot. Nah kita belajar, dia mau tinggal di dalam, dia jadi daging, dia tinggal di dalam kita. Dia mau kita mengenal dia dengan benar. Mengasihi dia dengan benar dan hidup di dalam kebenaran. Ingat kasih Tuhan. Dia tidak pernah memaksa. Tetapi apabila kita mengasihi dia sebagaimana tertulis. Lakukan semua apa yang dia perintahkan. Kalau kita melakukan perintah yang tertulis. Sadar ataupun tidak sadar. Firman itu akan membersihkan kita. Kalau firman itu membersihkan kita. Maka sebagaimana tertulis. Ayub hidup takut akan Tuhan. Jujur mengasihi Tuhan. Sehingga dia tidak sadar dia dipagari oleh Tuhan.
kita pun pasti bahkan lebih. Ya. Kita mengimani kalau kita melakukan sebagaimana perintah Tuhan. Maka pagar itu pun akan memagari kita. Walaupun secara mata jasmani kita tidak melihatnya. Tapi setan melihat. Kalau setan melihat, jangan harap setan bisa mendekat. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi apa yang ditulis itu jangan, oh itu dulu. Bukan dulu. Firman Tuhan kekal. Langit bumi boleh lenyap, kata firman Tuhan. Kata Yeshua. Tapi firmanku tinggal tetap. Karena itulah yang kita iman. Firman yang tinggal tetap ini. Apa yang harus saya lakukan supaya saya menyenangkan Tuhan. Kalau saya menyenangkan Tuhan. Tuhan punya semua. Ya. Kalau kita, tapi saya berdoa belum dikabul-kabul, lah koreksi diri terus. Mungkin kau masih berdoa seperti Marta. Seperti Marta nanti baca sendiri dalam Yohanes pasal 11 itu. Tapi kalau kau belajar berdoa seperti Maria, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Air mata kita berharga di dalam pandangan Tuhan. Dan saya percaya firman itu masih berlaku. Karena itu mari kita belajar untuk mempraktekkannya dalam hidup. Karena Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Supaya kita hidup anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Pasti penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Ada perbedaan kata Maleakhi pasal 3 ayat 18. Antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dan orang yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya. Ya, jadi pasti ada perbedaan. Karena itu, ya, kalau mungkin dalam hidup kita masih ada begini, jangan salahkan Tuhan, koreksi diri. Koreksi diri karena Tuhan tidak pernah bersalah. Tuhan sudah buat semuanya sempurna. Kalau dalam kehidupan kita kok masih begini-begini, berdiam diri di kaki Tuhan. Tanya Tuhan, mohon kasih karunia, mohon perlindungan, mohon pembelaan. Ya. Dan saya percaya Tuhan yang saudara saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang juga mendengar doa-doa. Bahkan ya kita sudah pernah belajar orang yang seperti siapa? Ahab, ya, suaminya Isabel, ya. Ketika Elia memberitahukan kepada si Ahab ini karena dosa-dosanya, maka ada tertulis Tuhan akan menimpakan malapetaka atas Ahab. Ini penyembah berhala ya. Suaminya Isabel, Raja Ahab. Orang yang seperti itu pun doanya masih dijawab. Luar biasa enggak Tuhan? Kenapa? Nah itu yang kita harus pelajari. Dan itu ya sebagai ayat terakhir kita lihat. Kita baca lengkap-lengkap ya. 1 Raja-Raja pasal ke-21. Kita baca ayat 21 dulu. Ingat, Ahab ini penyembah berhala. Tapi kita melihat apa yang dapat kita contoh. Lihatlah, aku akan mendatangkan malapetaka atasmu. Akan menghabiskan anak cucumu. Akan melenyapkan dari Ahab orang yang kencing pada tembok. Baik yang tertawan maupun yang bebas di Israel dan seterusnya. Jadi sudah ada rencana Tuhan. Nabi Elia ngomong sama si Ahab. Kemudian kita lihat. Kita lengkap ayat 27. Tapi nanti saudara baca ya. Ada hal yang kita bisa pelajari. Terjadilah ketika Ahab mendengar perkataan itu. Ini penyembah berhala ya. Ia mengoyakkan pakaian dan mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Serta berbaring dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah yang lamban. Nah, orang penyembah berhala.
Ketika dia dengar malapetaka yang Tuhan sudah mau lakukan kepada Ahab, Ahab mendengar dia lakukan ini. Apa akibatnya? Ya, kita lihat. Lalu firman Yahweh datang kepada Elia orang Tisbe yang mengatakan, ini perhatikan ayat 29. Apakah engkau sudah melihat bahwa Ahab telah merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena dia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya pada zaman anaknya. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Itu penyembah berhala. Tapi dia tahu bahwa Bapa Yahweh itu Maha Pengasih. Dia merendahkan diri. Tuhan robah. Oke. Kan dia bilang sama Elia, Bapa Yahweh. Kau lihat nggak? Dia merendahkan diri. Karena merendahkan diri, malapetakanya tidak jadi pada zaman Ahab. Tapi nanti zaman anaknya. Loh, kunci luar biasa. Artinya kalau kita belajar seperti dari penyembah berhala sekalipun. Apalagi kita kalau kita mau merendahkan diri. Percaya Tuhan pasti jawab. Karena itu biarlah sambil kita memperingati hari yang kita melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia mau kita dirubah dan mengerti kehendaknya. Ingat apa yang dilakukan Ahab. Nah, saya percaya kita tidak seperti Ahab. Tetapi penyembah berhala seperti Ahab. Ketika dia merendahkan diri aja dia jawab. Tuhan jawab. Apalagi kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.